Ya baik saudara, kita akan lanjutkan bacaan firman Tuhan, namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk ya. Dan kesaksian ini dikirim oleh Ibu Rina saudara ya. Dan ini kesaksian dari sepupunya Ibu Gerda. Ya dari Ibu Gerda berkata, kemarin minggu saya merasakan mujizat Tuhan itu nyata. Jadi anaknya ini Noel muntah darah dan kita langsung bawa ke rumah sakit dan dokter langsung bilang harus dirawat inap. Namun ya kami menolak karena kami bilang rawat di rumah aja dulu. Sampai di rumah saya sama ya Nugi, mungkin suaminya ya. Saya dan Nugi ikut mesbah doa sekitar jam 23.30 karena kami lama di rumah sakit. Luar biasa ya, ke rumah sakit pulang tetap ikut mesbah doa walaupun malam. Baru pujian penyembahan ya saya mendengar ya Tuhan berkata, ayo doa dan tumpang tangan ke Noel sekarang. Jadi saya langsung berdiri lalu bilang ke Nugi, sekarang juga kita doa dan tumpang tangan ke Noel. Karena tadi dokter sudah bilang bahwa dia harus dirawat inap. Namun kami menolak surat rawat inap itu karena prosedur yang betul kalau muntah darah memang harus rawat inap untuk observasi. Iya gak main-main ya saudara, muntah darah ya. Puji Tuhan ya, dikasih makan bubur, dia makan malam itu dan tidak keluar lagi, bahkan sampai esokannya tidak muntah lagi, bahkan dia langsung mengalami kesembuhan. Ya Tuhan ajaib saudara ya. Kesaksian yang kedua, ketika saya ya mengalami sakit kepala, tiba-tiba kaku, kesemutan, tangan juga semua sakit, pokoknya banyak keluhan. Lalu saya coba cek laboratorium. Waktu konsultasi dokter karena hasil lab tidak bagus, kolesterol saya tinggi dan hasil untuk sendi-sendi semuanya positif, harusnya negatif. Saya akhirnya dikasih obat oleh dokter dan ternyata obatnya terlalu keras buat saya sehingga asam lambung saya naik. Ya, dan dada terasa berat sekali. Bahkan kepala saya mulai tegang dan saya mulai takut. Karena takut sudah kena jantung ya, akhirnya suami bilang ayo kita ke rumah sakit. Saya pun ya ingat pesan Ibu Debbie bahwa jangan mau diintimidasi oleh iblis dengan ketakutan. Akhirnya saya berdoa, saya belum hilang rasa berat di dada ya. Akhirnya saya terus berdoa lagi dan saya bilang, Tuhan kalau memang ini sudah waktunya ya saya meninggal mungkin ya. Saya serahkan tubuh, roh dan jiwaku kepadamu Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan tolong sembuhkan aku karena besok saya harus pelayanan di gereja, mengisi pujian di ibadah minggu. Kemudian saya mulai tenang dan puji Tuhan rasa ngap di dada mulai ringan, bahkan lama-lama hilang. Jadi paginya puji Tuhan saya bisa beribadah minggu dan bahkan bisa melayani isi pujian. Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Iya, ini dari kesaksian ya Ibu Gerda Kristianto saudara ya. Iya puji Tuhan ya, kesaksian dari Ibu Gerda ya dan juga suaminya. Ajaib Tuhan ya, anaknya muntah darah saudara dan Tuhan sembuhkan. Ya dia mendengar ya suara Tuhan ketika sedang ikut mesbah doa untuk tumpang tangan kepada anaknya dan dia bersama suami menumpangkan tangan. Dibutuhkan kesehatian untuk kita ini boleh mengalami mujizat Tuhan. Dan apa yang terjadi ya, mereka melihat mujizat, bahkan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Nah baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya, luar biasa. Saat kita memang mengandalkan Dia ya, iman kita dibangkitkan, maka Tuhan itu turut bekerja. Dan hari ini kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan masih di Hakim-Hakim. Kemarin kita sudah selesai
dengan Yefta dan Efraim, ya, bagaimana Yefta marah kepada orang Efraim karena mereka menghina dia, ya, mengungkit-ungkit kembali masa lalunya sehingga dia akhirnya membunuh orang Efraim, ya. Bahkan dia menewaskan, ya, suku Efraim 42.000 orang. Karena emosi, ya, karena dia dihina lalu dia marah, saudara. Ya, emosi dan bahkan juga penghinaan itu akan membangkitkan amarah. Ya, sebaliknya, ya, mari kita dengan kepala dingin sebaiknya menyelesaikan masalah dan bukan dengan cara pembunuhan. Dan baik, kita akan lanjutkan, ya. Sekarang kita masuk di Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Belum, ya, masih ada 2 hakim lagi yang akan kita baca. Akhirnya kemarin kita membaca Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel itu 6 tahun lamanya, ya. 6 tahun lamanya dia memerintah sebagai hakim atas Israel. Dan kemudian matilah Yefta dan orang Gilead itu lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Sekarang ayat yang ke-8, ya, Hakim-Hakim 12. Kita tahu bersama, ya, bangsa Israel meminta pemimpin. Lalu Tuhan mulai mengangkat hakim, ya, setelah Yosua mati, ya, Tuhan mulai mengangkat hakim-hakim yang memimpin bangsa Israel karena mereka memang butuh seorang pemimpin. Dan ayat yang ke-8, saudara, dikatakan di sana, ya, Ebsan. Setelah Yefta mati ada yang namanya Ebsan. Sesudah dia maka Ebsan dari Betlehem memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia mempunyai, dikatakan di sana, 30 anak laki-laki, 30 anak perempuan, ya. Dan dikawinkannya keluar kaumnya dan 30 anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anak-anaknya lelaki itu. Ia memerintah atas orang Israel 7 tahun lamanya, kemudian matilah Ebsan lalu dikuburkan di Betlehem. Tidak banyak cerita tentang Ebsan, memang seperti yang kita sudah belajar beberapa waktu lalu, ada orang-orang yang punya cerita yang bisa dicatat di Alkitab, ya, seperti yang lain. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak punya cerita. Saya nggak tahu kenapa nggak ada cerita tentang perjuangan mereka, tentang, ya, mungkin hidupnya, ya, datar-datar saja sehingga tidak banyak tercatat. Ya, tetapi yang lain tuh banyak pergumulan, banyak tantangan, ya, sehingga dicatat. Contohnya Yefta dicatat di dalam Alkitab karena anak haram, lalu diusir, dianiaya. Makanya saudara, dalam hidup ini kalau kita itu, ya, mau sungguh-sungguh hidup kita ini boleh, ya, dikenang bahkan menjadi kesaksian bagi banyak orang, ya, kita harus punya banyak cerita, ya, terutama cerita dalam penderitaan, ya. Bersyukur kalau hari ini kita banyak penderitaan supaya kita banyak bersaksi kepada orang. Ayat yang ke-11, lalu ketika Ebsan mati, Elon, ya, diangkat sebagai hakim. Sesudah dia maka Elon orang Sebulon memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel 10 tahun lamanya, kemudian matilah Elon orang Sebulon itu lalu dikuburkan di Ayalon di tanah Sebulon. Ya, tidak banyak cerita, hanya itu saja, saudara. Bahkan, ya, tahun pemerintahannya juga tidak ada, saudara. Ya, ada di sini. Ia memerintah atas orang Israel 10 tahun, ya, lebih lama dari Yefta malam. Lalu Abdon, ya, sesudah dia maka Abdon bin Hilel orang Piraton memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ayat 14, ia mempunyai 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki yang mengendarai 70 ekor keledai jantan. Ia memerintah atas orang Israel di 8 tahun lamanya, kemudian matilah Abnon dan Hilel. Ya, orang Piraton itu lalu dikuburkan di Piraton di tanah Efraim di pegunungan orang Amalek. Ya, kita lihat juga tidak terlalu banyak kisah dan cerita. Ya, bahkan tidak banyak yang diketahui, saudara, ya, tentang, ya, ketiga hakim-hakim ini, dan peran penting mereka juga, ya, tidak tercatat. Hanya yang tercatat itu, ya, banyaknya anak laki-laki, anak perempuan, dan juga keledai dikatakan di sana, ya, tapi yang lain-lainnya tidak tercatat. Ya, berarti mereka ini adalah hakim-hakim yang kaya, memang orang-orang yang sudah kaya dan mapan di Israel, tidak ada pergumulan, tidak ada kisah, ya. Sekarang kita lanjut, ya, Hakim-Hakim pasal 13, periode ke-6, ya, Simson dikatakan di sana.
Ya, jadi lahirnya Simson, Hakim-Hakim pasal 13 kita baca bersama. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Ya, jadi pada waktu itu ada seorang di Sora, ya dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepadanya takkan kena pisau cukur. Ya, sebab sejak dari kandungan ibunya anak ini akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ya, jadi saudara, kita melihat di sini pada waktu itu orang-orang Filistin itu tinggal di sisi barat Kanaan. Ya, di sepanjang pantai Laut Tengah dari zaman Simson sampai ke zaman Daud. Mereka adalah musuh besar di negeri itu dan terus menjadi ancaman bagi Israel. Orang-orang Filistin adalah prajurit-prajurit yang ganas. Mereka memiliki keunggulan atas Israel dari segi jumlah, keahlian, taktik politik, bahkan teknologi. Ya, mereka mengetahui rahasia membuat senjata dari besi. Tapi semuanya itu tidak ada artinya bila Allah yang berperang bagi Israel. Secara manusia, orang Filistin itu saudara lebih kuat daripada orang Israel. Mereka memiliki ya kecanggihan, ya pengetahuan akan perang, bahkan mereka bisa membuat senjata, ya bahkan mereka lebih menguasai teknologi, ya tetapi dan jumlahnya mereka lebih banyak. Tetapi itu semua tidak akan ada artinya kalau Tuhan yang berperang bagi Israel. Sekali lagi kita melihat di sini siklus dosa orang Israel. Ya, pasal yang ke-13 dimulai, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, mereka ditolong buat jahat, ditolong buat jahat lagi. Ini adalah siklus dari hukum dari hidup orang Israel. Ya, berbuat dosa, penghukuman, pertobatan lagi. Berbuat dosa, penghukuman, dipulihkan, buat dosa lagi. Ya, orang-orang Israel tetap tidak mau kembali kepada Allah ya sebelum mereka itu akhirnya masuk dalam penderitaan, penindasan, bahkan kematian. Ya, penderitaan ini tidak berasal dari Allah, akan tetapi terjadi karena ya bangsa itu telah mengabaikan Allah justru saudara ya, mengabaikan Allah, mengabaikan hakimnya, bahkan penguasa mereka. Ya, kita melihat di sini saudara ya, hati-hati ketika kita mengabaikan Tuhan dalam hidup kita, maka disitulah kita akan mulai masuk dalam ya proses penderitaan, pergumulan. Karena apa saudara? Ya kita jauh dari kebenaran dan sebab itu ya masalah datang bertubi-tubi. Jangan mencari Tuhan atau mengikuti Tuhan hanya kalau kita ini ada masalah. Tapi ikutilah Tuhan ya di dalam hidup kita setiap hari supaya kita terhindar justru dari masalah saudara ya. Dan ayat ini berkata saudara, akhirnya Simson itu dikatakan dia akan lahir sebagai nazir Allah ya. Nasir Allah dikatakan di sana adalah orang yang bernasar untuk dikhususkan bagi pekerjaan Allah, itu adalah nasir Allah. Ya, dan Simson diberi oleh Tuhan kepada orang tuanya ya, kepada Manoah dan istrinya yang mandul ya. Dan dikatakan bahwa dia akan melahirkan anak yang menjadi nazir Allah, orang yang dikhususkan untuk Tuhan. Orang tua Simon ya membuat nasar akhirnya untuknya bahwa nasar seorang nasir itu kadang-kadang bersifat sementara. Tetapi dalam kasus Simon, nasar itu berlaku seumur hidup sebagai seorang nasir ya. Sebab Tuhan yang menentukan Simson ya untuk menjadi pilihan Tuhan membebaskan bangsa Israel. Simson itu tidak boleh mencukur rambutnya atau menyentuh mayat atau minum minuman yang beralkohol. Walaupun Simson ya sering kurang ya pertimbangan dan sangat berdosa, dia melaksanakan banyak hal ketika dia bertekad untuk dikhususkan bagi Allah. Dalam hal ini ya dia sama seperti bangsa Israel. Selama orang-orang Israel tetap dikhususkan bagi Allah, bangsa itu berkembang pesat, tapi kemudian mereka jatuh ke dalam dosa yang mengerikan ketika mereka mengabaikan Tuhan.
Ya memang saudara, Simpson dipilih oleh Tuhan. Tapi nanti kita akan belajar tentang kesalahan-kesalahan besar yang dia lakukan sehingga menyebabkan kejatuhan bahkan bagi dirinya sendiri. Ya, dan dikatakan di sana, ya memang istrinya itu mandul, tetapi Tuhan akan membuat dia melahirkan seorang anak laki-laki, yang anak itu akan menjadi anak Nasir dan akan menjadi penyelamat bagi orang Israel untuk melawan orang Filistin, saudara ya. Kemudian ayat yang ke-6, kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan. Dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang Nasir Allah. Saudara, kalau kita melihat di sini mirip dengan kisahnya Tuhan Yesus ya. Tapi bedanya ya, Maria ketika mengandung Yesus dia belum bersuami, baru bertunangan dan dia belum disentuh oleh seorang laki-laki. Tapi orang tuanya Simpson ini sudah menikah dan mandul ya, tetapi Tuhan akhirnya mengabulkan doa mereka. Mereka mempunyai satu anak ya, mereka melahirkan anak laki-laki yang menjadi penyelamat bagi bangsa Israel. Dan kita akan lihat saudara, ya kita akan lanjutkan besok bagaimana Tuhan dapat bekerja ya lewat kehidupan Simpson, dan kita juga akan melihat kejatuhan Simpson. Ya, bagaimana dia akhirnya mendukakan hati Tuhan ya, dan bagaimana akhir hidupnya. Saudara, ya dari kisah-kisah di Alkitab kita banyak belajar, dan itu akan membuat hidup kita semakin hari semakin bijaksana. Kita mengerti ya apa yang Tuhan mau bagi hidup kita, sehingga hidup kita ini tidak ya mendukakan hati Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas pelajaran malam hari ini. Kami tahu dan percaya ya Tuhan memilih orang-orang yang akan dipakai Tuhan untuk tujuannya. Kami percaya juga Engkau bisa memakai hidup kami untuk Engkau pakai Tuhan menjadi alat-Mu. Pakai Tuhan hidup kami, nyatakan Tuhan rencana dan kehendak-Mu atas hidup kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang dipakai oleh Tuhan. Bahkan hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Bapa, ya hamba berdoa buat semua mereka yang setia mengikuti mesbah doa. Pakai hidup mereka menjadi kesaksian di mana saja berada, agar hidup kami memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan setiap mereka yang mungkin terikat dengan dosa-dosa Tuhan. Engkau kuduskan, Engkau sucikan, lepaskan dari setiap ikatan dosa, bebaskan, merdekakan. Kami berdoa juga untuk setiap mereka yang terbaring sakit, biar iman kami bangkit Tuhan. Kami berharap kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan segala sakit penyakit kami. Letakkan tangan-Mu di bagian sakit, perkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap mereka yang dalam pergumulan, kesulitan, keuangan, Tuhan turut bekerja, yang terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, bahkan kelepasan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang ingin cari pekerjaan, Tuhan juga tolong beri yang terbaik. Yang ingin menjual aset, Tuhan juga pertemukan dengan yang terbaik. Berkati yang bergumul untuk punya anak, punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup sehingga anak keturunan ilahi boleh ada. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati untuk setiap anak-anak-Mu yang setia Tuhan, mencari wajah-Mu ketika mereka juga ada dalam pergumulan yang sulit. Kami percaya pemulihan demi pemulihan itu Tuhan lakukan. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Terus murnikan bangsa ini, bersihkan bangsa kami Tuhan, karena kami tahu dosa itu adalah noda bangsa. Bersihkan bangsa ini dari korupsi, dari semua tindakan-tindakan yang tidak terpuji Bapa. Engkau turut bekerja, berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, lembaga-lembaga negara, kepala-kepala daerah, Tuhan murnikan semuanya di dalam nama Yesus. Biarlah Indonesia menjadi negara yang dimerdekakan. Sungguh-sungguh Tuhan boleh mengalami pemulihan. Berkati Tuhan ya semua
yang ada dalam pemerintahan, bahkan dari Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke terjadi hujan pertobatan. Orang-orang bertobat meninggalkan dosa kembali kepada Tuhan. Bahkan semua negara-negara di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan juga berkati dan pulihkan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, Engkau sanggup Bapa. Karena itu kami berdoa, Tuhan pulihkan bangsa kami, pulihkan seluruh bangsa, bahkan kedamaian, ketentraman ada di hati kami, karena kami rindu untuk hidup dalam kebenaran. Mari saudara, kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, Immanuel, Tuhan berkati.